warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada hari ini tema tentang diriku. Pembahasan materinya adalah anggota tubuh. Waktu yang lalu ibu pernah menyampaikan tentang bagian-bagian tubuh kita. Bagian-bagian tubuh kita itu terdiri dari ada kepala, dahi, telinga, mata, hidung, ada jari, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, bagian-bagian tubuh yang ada pada diri kita ini Allah ciptakan dengan sempurna dan mudah-mudahan bisa berfungsi, berguna dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita membahas tentang kegunaan dari anggota tubuh kita. Mata berguna untuk melihat. Mata kita terdiri ada dua, berada di bagian muka kita. Ya, jadi mata kita ini terdiri dari dua dan berada di bagian muka. Kegunaan mata adalah untuk melihat. Kita bisa melihat semuanya yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat orang tua kita. Kita bisa melihat tayangan di televisi, bisa melihat pemandangan yang indah, bisa melihat buku-buku yang kita baca, ya. Jadi itu fungsi dari mata. Nah, supaya mata kita selalu terjaga dan sehat, bagaimana cara memeliharanya? Ya, misalkan ya, untuk menjaga memelihara kesehatan mata kita, kalau kita nonton televisi jangan terlalu dekat, ya. Kemudian kalau kita membaca buku juga jangan terlalu dekat, ya. Jadi jaraknya itu tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh, ya, supaya mata kita tetap terjaga kesehatannya. Dan juga makan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan mata, misalkan makan wortel atau buah-buahan yang lainnya, ya. Selanjutnya hidung. Hidung kita ada satu, juga berada di bagian muka. Apa guna hidung? Kegunaan hidung adalah untuk mencium bau atau untuk membau. Kita tahu bau-bau benda-benda yang ada di sekitar kita karena kita punya hidung yang bisa menciumnya. Ada bau wangi, ada bau tidak enak, ya. Ada bau yang menyengat, ada bau yang kurang nyaman, bau busuk misalkan. Nah, ini kita bisa merasakan karena kita punya hidung. Nah, begitupun dengan kegunaan hidung, kita harus jaga kesehatannya, ya, kita pelihara. Sering kita bersihkan lubang hidungnya supaya hidung kita selalu bersih dan bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya telinga. Telinga kita ada dua. Telinga kita berada di bagian kepala, di samping muka. Ya. Telinga gunanya untuk mendengar. Kita bisa mendengar suara-suara, kita bisa mendengar bunyi-bunyi karena kita punya kedua telinga. Alhamdulillah telinga kita bisa berfungsi dengan baik. Kita bisa mendengarkan dengan baik dan dengan jelas. Ya, misalkan kita bisa mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan nyanyian atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita bisa mendengarkan suara-suara, ya, karena kedua telinga kita berfungsi dengan baik. Supaya terus berfungsi dengan baik, telinga kita juga harus kita jaga, ya. Selalu rutin bersihkan lubang telinganya supaya tidak ada kotoran yang menyumbat, ya. Jadi kita bisa selalu mendengarkan suara-suara dengan baik dan telinga kita selalu dalam keadaan bersih dan sehat. Selanjutnya kita punya mulut, ya. Mulut kita ada satu. Di dalam mulut terdiri dari gigi-gigi. Banyak ya giginya, ya. Nah, mulut kita berfungsi untuk yang pertama
untuk bisa berbicara. Ya, karena suara kita keluarnya melalui mulut. Nah, yang kedua fungsi mulut adalah untuk makan. Ya, manusia itu hidup butuh makan. Makannya adalah melalui mulut. Makan makanan kita itu masuk ke dalam mulut, kita minum juga pakai mulut. Nah, supaya mulut kita terus terjaga dengan baik, berfungsi dengan baik, mulut juga harus dijaga kebersihannya. Karena di dalam mulut kita ada gigi-gigi. Nah, gigi itu harus kita selalu bersihkan. Rutin sehari 2 kali paling sedikit. Ya, yaitu ketika pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum kita tidur. Supaya gigi kita sehat dan tidak mengganggu dari kegunaan mulut. Kita bisa makan dengan baik, makan dengan sehat, kemudian kita juga bisa berbicara dengan baik, dengan jelas. Jadi yang ada di sekitar mulut kita, baik lidah, gigi, tenggorokan, harus kita jaga dengan baik. Kemudian kita juga punya anggota tubuh tangan. Nah, tangan kita ada 2. Di tangan kita juga ada jari-jari jemari. Berapa jumlah jari-jari kita? Ya, jumlah jari-jari kita, jari tangan kita ada 10. Kalau tangan kita ada 2. Apa kegunaan tangan? Kegunaan tangan adalah untuk memegang atau untuk mengambil. Ya, untuk memegang benda. Karena kita suka beraktivitas, berkegiatan. Misalkan anak-anak suka bawa tas, bawa buku, kemudian makan kita pegang sendok, kemudian kita bermain pegang mainan. Nah, ini kita menggunakan kedua tangan kita. Nah, supaya kedua tangan kita bisa memegang dengan baik dan dalam keadaan sehat, kita juga harus menjaga kedua tangan kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan tangan kita? Nah, selalu sering dibersihkan. Apalagi sekarang ya, dengan adanya wabah corona ini, tangan harus selalu bersih. Karena tangan kita ini suka megang apa saja, benda-benda di sekitar kita, ya. Dan juga tangan kita suka memegang anggota tubuh kita yang lain. Makanya tangan kita harus dalam keadaan bersih. Seringlah cuci tangan kita, ya. Kemudian gunakan untuk memegang hal-hal yang baik, ya. Kemudian juga tangan kita karena terdiri dari jari-jari, di jari itu juga ada kuku-kuku. Kuku-kukunya juga harus selalu bersih. Jangan punya kuku yang panjang, ya. Nah, itu bisa membawa kuman dan akhirnya nanti akan bisa menimbulkan penyakit. Jadi, rajin bersihkan kukunya pendek, tidak panjang, tidak ada kotorannya, dan rajin mencuci tangan supaya tangan kita bisa berguna dengan baik. Kemudian anggota tubuh kita kaki. Kaki kita ada 2. Kaki berada di bagian yang paling bawah ya. Nah, di kaki kita juga ada jari-jari kaki. Jari-jari kaki kita itu ada 10. Ya, jari kaki ada 10, tapi kakinya ada 2. Apa kegunaan kaki? Kaki berguna untuk berjalan, untuk berlari, apalagi untuk melompat, ya. Nah, kegiatan anak-anak itu pasti tidak terlepas dari berjalan, berlari dan melompat. Ya, kita mau ke kamar mandi harus berjalan. Kemudian anak-anak mau main ke depan rumah harus berjalan. Anak-anak suka main lari-larian, berlari menggunakan kaki. Ya, kita suka main lompat-lompatan juga, ya. Jadi fungsi kaki sangat amat penting dan berguna dalam aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Nah, agar kedua kaki kita berguna dengan baik, kita pun harus menjaganya dengan cara misalkan kalau kita keluar rumah, berpergian, harus pakai alas kaki, sandal atau sepatu. Dan harus selalu rajin cuci kaki. Dari manapun kita pergi, ketika masuk ke rumah,
cuci kaki ya, supaya kaki kita tidak membawa kuman penyakit ya. Dan supaya kaki kita terlindungi, kita menggunakan sandal atau sepatu supaya kaki kita tidak terkena benda-benda tajam misalkan, atau benda-benda yang tidak baik, berakibat tidak baik untuk kaki kita. Jadi kita jaga kaki kita dengan sebaik-baiknya. Dan masih banyak lagi anggota tubuh kita yang lain dan fungsi-fungsinya. Namun ini dulu yang Ibu sampaikan tentang kegunaan anggota tubuh yang ada di diri kita. Nah, anak-anak sudah menyimaknya. Nanti tinggal anak-anak praktekkan. Benar nggak ya kegunaan mata untuk melihat? Nah, bagaimana cara menjaganya? Kemudian bagaimana menjaga kebersihan tangan? Anak sudah mulai bisa mempraktekannya ya. Untuk itu Ibu akhiri materi kita pada hari ini tentang tema diriku, yaitu anggota tubuh. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan.